Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Fun Movie. Kali ini kita akan melanjutkan alur ceritanya film Peaky Blinders di season 3 episode keempat. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film, Thomas dan keluarganya sedang berburu dan berhasil menembak seekor rusa. Thomas memberi kabar bahwa ayah mereka telah tewas ditembak di sebuah bar. Tidak ada penyesalan dan kata maaf untuk ayah mereka yang sudah meninggal. Thomas kemudian mengumpulkan semua timnya dan membahas tentang rencana perampokan tank ini. Polly datang ke sebuah gereja untuk mengakui pembunuhan yang dilakukannya kepada seorang polisi yaitu Inspektur Campbell. Dan kali ini, mereka harus melakukan pembunuhan lagi dan sasarannya adalah seorang pendeta. Polly datang ke markas untuk mengambil uang di brankasnya. Namun karena Polly lupa dengan sandinya, Lizzie pun langsung mengatakan sandinya yang ia dapatkan ketika tidur dengan Thomas sebelumnya. Mereka terkejut, dan Isme pun mengetahui sandinya. Untuk rencana perampokan 27 mobil tempur itu, mereka akan mendapatkan 150.000 pounds berlian dan batu safir. Thomas akan membagikan uang itu dan sisanya akan dijadikan modal usaha legal mereka di Amerika. Bahkan Thomas akan menutup seluruh usaha ilegalnya. Oh no. I can see it in your eyes, man. Our business. Right. Linda datang ke markas Shelby dan mengajak semua wanita di sana untuk ikut aksi protes di bullying. Tatiana mendadak datang ke rumah Thomas untuk menanyakan bukti pengkhianatan yang dilakukan pendeta itu. Namun sepertinya bukan itu saja tujuan dia sebenarnya. Is that true? The Royal Court and Tbilisi actually worked very. John yang datang disuruh untuk membocorkan ban mobil milik Tatiana agar dia menginap di rumahnya. Esme diam-diam masuk ke brankas setelah dia mendapatkan nomor kombinasinya dari mulut Lizzie. Rupanya aksinya diketahui John istrinya dan berjanji akan membelikan sebuah rumah mewah untuknya. Di pagi harinya Thomas terkejut karena pergi membawa mobilnya dan Thomas harus menggunakan mobil miliknya. Kepada Arthur dan John dia mengatakan Tatiana dan keluarganya menyimpan harta mereka di rumah itu, dan mereka berencana untuk merampoknya, karena Thomas ragu mereka akan membayarnya setelah pekerjaan itu dia lakukan. Mereka kemudian merekrut seseorang yang ditawarkan Moss yang bisa berbahasa Rusia. Arthur dan John diperintahkan untuk menemui kepala pelayan mereka di sebuah pub, dan akan menyusupkan pria ini ke dalam rumah mereka. Para wanita ini berkenalan dengan pimpinan demonstran wanita yang bernama Jessica Eden. Sebagai wakil serikat buruh di pabrik luka. Satu hal yang membuat Thomas kembali sakit kepala setelah mendengar bahwa mengetahui dari mulut Arthur melalui Linda rencana perampokan rumah keluarga Rusia dan Cheese. Polly memperingati Thomas untuk berhati-hati kepada Tatiana, terlebih dia mengetahui wanita itu menginap di rumahnya. Kesalahan yang dilakukan Polly karena mengadu kepada pendeta di gereja bahwa dia akan membunuh pria yang berprofesi sama dengannya. Dan ternyata pastor itu memberitahukan kepada pendeta Hutz yang menjadi target pembunuhan Polly. Thomas kali ini mengunjungi Linda yang berencana menjalani kehidupan baru setelah aksi perampokan terakhir mereka. Thomas sudah menjanjikan bagian untuknya, yaitu sebesar 30.000 pounds. Namun Linda yang cerdas karena mengetahui total hasil yang akan mereka dapatkan sejumlah 150.000 dibagi 4 dengan jatah Finn yang lebih kecil. Maka Linda meminta 41 pounds untuk bagian Arthur. Thomas mulai menjalankan rencana. Dia mengikuti si pendeta hingga dia masuk ke sebuah toilet. Ketika akan menembak ternyata dua orang datang dan langsung menyerangnya hingga dia tidak berdaya. Thomas kemudian dibawa ke suatu tempat. Si Hutz dan rekannya si botak ini kembali menendangnya hingga dia tidak sadarkan diri.
10-1. Fuck you. Dia pun diberi suntikan, kemudian dipaksa pendeta ini untuk meminta maaf di hadapan orang Rusia ini. Jika tidak, nyawa anaknya akan terancam. Or we will take your son. Hear this. Thomas kembali ke rumahnya dan mengganti semua pelayan lelaki dengan orang suruhannya dari Birmingham untuk menjaga Charles. Dia akan pergi ke London dan sebelum itu dia menelpon Arthur dan John. Mereka menginginkan perampokan disabotas dan akan ada rencana yang lebih besar. Dia pun datang memenuhi perintah si pendeta Hutz, mengatakan permintaan maaf dan penyesalan karena telah menuduhnya disaksikan keluarga Dancis. Dia kemudian buru-buru menemui penasehat khusus dari kedutaan Soviet, anggota lembaga Britania dan Rusia buangan atau keluarga Dancis, berencana merampok mobil tempur di pabrik Birmingham. Informan mereka sengaja membocorkan rencana ini agar terjadi pertikaian di wilayah Britania dan memaksa pemerintah Britania untuk memutuskan hubungan diplomatik. Dan perampokan di Birmingham hanyalah umpan. Dia memberitahu ini karena keluarganya akan menjadi korban jika kau meledakkan keretanya. Setelah itu, Thomas minta diantar ke rumah sakit. Dan katakan kepada dokter, tengkoraknya retak dan pendarahan dalam. Dia hanya bisa melihat ayahnya yang sudah tiada. Dan film pun berakhir. Bagaimana dengan nasib Thomas akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.